Halo semuanya, perkenalkan nama saya Theodorus Eliger, NIM C1071251045. Saya dari program studi peternakan, makul mata kuliah Pancasila. Nah, di sini saya akan menjelaskan tokoh politik di Indonesia sesuai dengan nilai-nilai Pancasila, yaitu saya mengambil tokoh politik Bapak B.J. Habibie. Nah, latar belakang dari Bapak B.J. Habibie adalah Presiden Negara Republik Indonesia yang ketiga, yang menjabat pada tahun 1998 sampai 1999. Sebelum menjadi presiden, Bapak terkenal sebagai Bapak pesawat Indonesia karena keberhasilannya mengembangkan industri penerbangan nasional sebagai Menteri Negara Riset dan Teknologi selama 20 tahun. Nah, Bapak B.J. Habibie sendiri dengan nilai Pancasila yaitu sila kelima, konsep ekonomi yang menerapkan konsep ekonomi pasar Pancasila. Bapak B.J. Habibie mencetuskan konsep ekonomi Pancasila yang menjadi wujud nyata sila kelima dengan kehidupan ekonomi bangsa. Konsep ini bertujuan untuk memastikan bahwa seluruh rakyat Indonesia mendapatkan keadilan seluruh rakyat Indonesia dan kesejahteraannya. Nah, tokoh politik yang kedua ini yang tidak sesuai dengan nilai-nilai Pancasila, yaitu saya mengambil Bapak Irwandi Yusuf. Alasan saya mengambil beliau karena beliau telah melanggar HAM dan nilai-nilai Pancasila. Tindakan korupsi yang dilakukan oleh Bapak Irwandi Yusuf sebagai mantan Gubernur Aceh jelas tidak sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Perbuatannya menyalahgunakan dana otonomi kasus Aceh untuk kepentingan pribadi, bertentangan dengan sila kedua. Karena korupsi merugikan masyarakat dan menghilangkan nilai kemanusiaan yang adil dan beradab. Korupsi juga melanggar sila keempat, sebab seseorang kepemimpinan seharusnya menjelaskan amanah dengan jujur dan bijaksana, bukan menyalahgunakan kekuasaan. Selain itu, tindakannya menghambat pemerataan pembangunan dan menurunkan kesejahteraan rakyat, sehingga tidak sesuai dengan sila kelima, bertentangan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dengan demikian, perilaku korupsi mencerminkan tindakannya yang bertentangan dengan nilai moral dan etika. Sekian dari saya ucapkan terima kasih. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Ainovi Hamidah dengan NIM C1071251046. Saya dari Prodi Peternakan Fakultas Pertanian. Di sini saya dari kelompok 5 peternakan. Saya ingin menjelaskan tokoh politik di Indonesia yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila sebagai berikut. Di sini saya mengambil tokoh politik yaitu Cut Nyak Dieng. Cut Nyak Dieng lahir pada tanggal 12 Mei 1948 dan meninggal pada tanggal 6 November 1908. Cut Nyak Dieng mempertahankan kemerdekaan Aceh dan melawan penjajah Belanda untuk mempertahankan tanah air dan kehormatan agama Islam. Ia memimpin perang gerilya sendirian setelah suami pertamanya gugur dan melanjutkan perjuangannya setelah suami keduanya meninggal dunia. Perjuangannya menjadi simbol perlawanan dan pantang menyerah perempuan Indonesia. Sekian penjelasan dari saya. Terima kasih. Selain tokoh politik yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila, di sini saya juga mengambil tokoh politik yang tidak sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Saya mengambil tokoh Rita Widyasari. Rita Widyasari lahir pada tanggal 7 November 1973. Sebelum tersangka kasus korupsi, Rita bergabung di Partai Golkar. Pada 2017, Rita ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK dengan dugaan kasus suap dan gratifikasi terkait izin lokasi serta proyek-proyek Kukar. Ia divonis 10 tahun penjara dan akan dicabut hak politik selama 5 tahun setelah masa hukuman. Sekian penjelasan dari saya. Terima kasih. Nah, adapun
salah satu tokoh politik yang melanggar dan menyalahgunakan hak, yaitu Andi Alfian Malaranggeng. Beliau korupsi proyek Pusat Pendidikan Pelatihan Sekolah Olahraga Nasional Hambalang yang melibatkan Andi Alfian. Ini menimbulkan kerugian bagi negara, mulai dari kerugian finansial akibat penyalahgunaan anggaran hingga mangkraknya pembangunan fasilitas olahraga yang seharusnya digunakan untuk pembangunan atlet dan pembinaan pemuda. Proyek yang tidak selesai ini menyebabkan sarana olahraga tidak dapat dimanfaatkan, sehingga menghambat kemajuan sektor kepemudaan dan olahraga di berbagai daerah, termasuk Makassar, dan juga dapat terdampak secara tidak langsung karena tidak memperoleh manfaat bagi program pembinaan nasional yang direncanakan. Selain itu, kasus ini turut menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah dan merusak citra kementerian terkait, sehingga berdampak melemahnya kepercayaan publik terhadap upaya pembangunan nasional secara keseluruhan. Oke. Halo, perkenalkan nama saya Lekia Farel, NIM C1071251041, program studi peternakan. Di sini tokoh yang saya ambil yang termasuk dalam nilai-nilai Pancasila yaitu Raden Supomo. Beliau pernah menjabat sebagai Menteri Kehakiman pertama di tahun 1945 dan 1949 sampai 1950, Rektor Universitas Indonesia kedua 1951 sampai 1954, dan Duta Besar Indonesia untuk Inggris 1954 sampai 1956. Ia juga dikenal sebagai Bapak Konstitusi Indonesia yang berperannya yaitu penting dalam perumusan Undang-Undang 1945. Beliau juga pernah menyusulkan model negara integralistik atau kesatuan yang melayani semua pihak dan pandangannya mempengaruhi penyusun sila-sila Pancasila. Perkenalkan, nama saya Theodatus Rasyacin, NIM 10712515047. Di sini saya akan menjelaskan dua tokoh Indonesia yang sesuai dengan nilai Pancasila dan tidak sesuai dengan nilai Pancasila. Yang pertama itu ada Gatot Nurmantio menyampaikan kritik terhadap nilai Pancasila, yaitu ketidaksesuaian dengan nilai musyawarah dan mufakat. Proses demokrasi modern seringkali dominasi oleh voting dan suara terbanyak yang berpotensi mengabaikan prinsip musyawarah mufakat yang menjadi esensi dari sila keempat Pancasila. Terus yang kedua ada dominasi kepentingan kelompok tertentu. Kekhawatiran bahwa keputusan politik lebih dipengaruhi oleh kepentingan kelompok tertentu daripada hikmah kebijaksanaan yang berpotensi pada kepentingan seluruh rakyat. Hal yang ketiga ada erosi nilai-nilai luhur. Penilaian bahwa nilai-nilai Pancasila semakin tergerus dalam praktik demokrasi yang lebih menekankan pada aspek formalitas prosedural daripada substansi moral dan etika. Selanjutnya ada tokoh yang sesuai dengan nilai Pancasila, yaitu Insinyur Soekarno. Beliau sendiri merupakan salah satu tokoh yang sangat terkenal karena ia merupakan presiden pertama Indonesia. Soekarno sangat berperan dalam membentuk Pancasila, yaitu ada inisiator istilah Pancasila. Soekarno menerapkan pengumuman istilah Pancasila sebagai nama untuk 5 prinsip dasar negara saat sidang BPUPKI pada 1 Juni 1945. Pancasila sendiri berasal dari bahasa Sanskerta, terdiri dari kata panca yang berarti 5 dan sila yang berarti dasar. Lalu ada merumuskan 5 dasar negara. Pada sidang BPUPKI, Soekarno mengumpulkan 5 dasar negara, yaitu
kebangsaan, internasionalisme atau perkemanusiaan, mufakat atau demokrasi, kesejahteraan sosial, dan ketuhanan Yang Maha Esa. Konsep Trisila dengan gotong royong. Soekarno juga mengemukakan bahwa jika Pancasila tidak dapat disetujui seluruhnya, maka dapat diringkas menjadi Trisila: sosio-nasionalisme, sosio-demokrasi, dan ketuhanan, dan kemudian menjadi konsep gotong royong. Perkenalkan, nama saya Yusuf Aldo Christian, NIM C1071251044, Prodi Peternakan. Tokoh politik yang saya ambil sesuai dengan Pancasila adalah Dr. Muhammad Hatta. Muhammad Hatta, atau juga dikenal dengan sapaan Bung Hatta, adalah seorang negarawan, konseptor, dan ekonom yang menjabat sebagai Wakil Presiden Indonesia sejak 1945 hingga pengunduran dirinya pada 1956. Sebagai proklamator kemerdekaan bersama Soekarno, ia memainkan peranan sentral selama Revolusi Nasional Indonesia, sekaligus memproklamirkan kemerdekaan pada 17 Agustus 1945. Ia juga dikenal akan komitmennya terhadap sistem demokrasi dengan mengeluarkan Maklumat 10 yang menjadi tonggak awal demokrasi di Indonesia. Yang kedua, ada tokoh yang tidak sesuai dengan nilai Pancasila, yaitu Ferdy Sambo. Tokoh Ferdy Sambo melanggar sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab, karena pembunuhan berencana yang dilakukan merupakan tindakan kejam dan tidak menghormati hak asasi manusia. Selain itu, kasus ini juga melanggar sila ketiga, Persatuan Indonesia, sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, dan melanggar prinsip hukum serta keadilan diamanatkan Pancasila secara keseluruhan. Sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Tindakan pembunuhan berencana adalah bentuk kekerasan yang tidak sesuai dengan nilai Pancasila, nilai kemanusiaan, keadilan, keadaban, serta melanggar hak hidup seseorang. Sekian video singkat tugas Pancasila saya ucapkan terima kasih. Yara! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Alif Al-Fatir, NIM C1071251039. Di sini saya mengambil tokoh Kiai Haji Ahmad Dahlan yang lahir pada 1868 sampai 1923, adalah pendiri organisasi Muhammadiyah dan merupakan salah satu tokoh pembaru Islam di Indonesia. Pemikiran dan perjuangannya tidak hanya berfokus pada pembaruan keagamaan, tetapi juga menyentuh aspek sosial, pendidikan, dan kemanusiaan. Dengan demikian, ia dianggap sebagai salah satu figur yang sangat sejalan dengan nilai-nilai Pancasila. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan melanjutkan untuk tokoh yang tidak sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Di sini saya mengambil tokoh yang bernama Lia Aminuddin atau yang terlahir dengan nama Sejam Suryati Gustaman dan kemudian dikenal sebagai Lia Eden, yang lahir pada tanggal 21 Agustus 1947 sampai 9 April 2021. Adalah wanita yang mengaku telah mendapat wahyu dari malaikat Jibril untuk mendakwahkan sebuah aliran kepercayaan baru, melanjutkan ajaran tiga agama Abrahamik, Yudaisme, Kekristenan, dan Islam, dan menyatukan dengan agama-agama besar lainnya termasuk Buddhisme, Jainisme, dan Hindu di Indonesia. Lia Eden mendirikan sebuah jemaat yang disebut Salamullah untuk menyebarluaskan ajarannya. Dia secara kontroversial mengaku sebagai titisan Bunda Maria dan ditugaskan Jibril untuk mengabarkan kedatangan Yesus Kristus ke muka bumi. Dia juga menobatkan beberapa ramalan yang sensasional. Hal ini mengundang reaksi selama momentum trending terutama dari Majelis Ulama Indonesia (MUI). MUI memfatwakan Lia Eden menyebarkan aliran sesat dan melarang perkumpulan Salamullah pada bulan Desember 1997. Dia melontarkan kritikannya tentang kesewenangan ulama MUI yang diasosiasikan dalam sebuah sabda Jibril yang disebut Undang-Undang Jibril atau Gabriel's Edict. Akibatnya dia ditahan atas tuduhan penistaan agama. Sekian dari saya.
Terima kasih. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Clara Devlandari dengan NIM C1012515043. Di sini saya akan menjelaskan tentang tokoh politik yang berdasarkan nilai-nilai Pancasila. Di sini saya akan mengambil tentang R.A. Kartini. Perjuangan dan pemikiran R.A. Kartini sangatlah relevan dengan sejalannya dengan nilai-nilai Pancasila, terutama pada sila kemanusiaan yang adil dan beradab, yaitu sila kedua, dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, itu sila kelima. Kartini bukanlah politisi, namun gagasannya mengenai emansipasi, kesetaraan, dan pendidikan adalah fondasi penting bagi perwujudan masyarakat Indonesia yang adil dan beradab. Kemanusiaan yang adil dan beradab, sila kedua. Sila ini menekankan pengakuan terhadap persamaan derajat, harkat, dan martabat setiap manusia. Perjuangan Kartini secara langsung mencerminkan nilai ini. 1. Memperjuangkan kesetaraan derajat. Inti pemikiran Kartini menolak sistem dan tradisi yang membatasi hak perempuan seperti kawin paksa dan larangan mendapatkan pendidikan tinggi. Ia melihat perempuan sebagai manusia seutuhnya yang memiliki potensi dan hak yang sama dengan laki-laki. Terus di sini juga saya mengambil tokoh politik yang tidak sesuai dengan nilai-nilai Pancasila, yaitu Syahrul Yassin Limpo. Adalah mantan Menteri Pertanian Republik Indonesia periode 2019-2023. Ia juga merupakan politikus senior yang pernah menjabat sebagai Gubernur Sulawesi Selatan selama 2 periode, yaitu 2008 sampai 2018. Saat ini Syahrul dikenal publik karena terjerat kasus tindak pidana korupsi atau tipikor di lingkungan Kementerian Pertanian atau Kementan yang dinilai melanggar nilai keadilan sosial, yaitu sila kelima Pancasila. Berikut ringkasan mengenai kasus yang menjerat Syahrul Yassin Limpo berdasarkan temuan Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK. 1. Jenis tindak pidana korupsi: Syahrul ditetapkan sebagai tersangka yang kemudian divonis bersalah atas 3 jenis tindak pidana. 1. Pemerasan dalam jabatan: memaksa para pejabat eselon 1 dan 2 di Kementan untuk memberikan uang setoran yang besarnya mencapai sekitar 20% dari anggaran masing-masing unit kerja. 2. Penerimaan gratifikasi: menerima pemberian uang, barang, atau fasilitas yang terkait dengan jabatan. Yang ketiga, tindak pidana pencucian uang: menyembunyikan atau menyamar asal-usul uang hasil korupsi. Ini dari saya, terima kasih. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ora Arvisario, NIM C10125140. Di sini saya akan menjelaskan tentang tokoh-tokoh politik inspiratif yang dianggap kinerjanya sesuai dengan nilai-nilai Pancasila dan yang tidak sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Tokoh yang saya ambil adalah Ki Hajar Dewantara, seorang politisi, Menteri Pendidikan pertama Republik Indonesia, dan pendiri Taman Siswa. Alasan saya memilih karena beliau mengajarkan pendidikan yang berakhlak dan menghargai semua agama tanpa diskriminasi. Yang kedua, beliau memperjuangkan pendidikan bagi seluruh rakyat, menolak kolonialisme, serta sangat menjunjung martabat manusia. Sila ketiga adalah persatuan. Yang ketiga adalah memperkuat identitas nasional melalui pendidikan budaya dan kebangsaan. Terus yang keempat adalah prinsip Taman Siswa yang mengutamakan musyawarah, kebijaksanaan guru, serta hubungan humanis antara pemimpin dan murid. Sila kelima adalah beliau membuka akses pendidikan untuk rakyat kecil yang merupakan sebuah langkah nyata menuju pemerataan kesempatan bagi seluruh rakyat Indonesia untuk mendapatkan pendidikan yang lebih merata. Tokoh politik Indonesia yang sering dianggap tidak sesuai dengan nilai Pancasila. Tokoh yang saya pilih adalah Sultan Syahrir. Sultan Syahrir adalah salah satu pemikir yang hebat dan besar. Tetapi secara ideologis ia punya beberapa pandangan yang bertolak belakang dengan gagasan-gagasan dasar yang akhirnya dirumuskan sebagai Pancasila. Syahrir menganut ideologi sosialis demokratis yang cenderung sekuler ekstrim. Ia menolak keterlibatan nilai-nilai agama dalam negara,
Padahal sila pertama Pancasila memberi ruang nilai agama yang dalam kehidupan yang berbangsa. Yang tidak selaras dengan sila pertama, yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Sejahr pada awal kemerdekaan mendukung pendekatan negosiasi dengan Belanda secara damai setelah proklamasi. Pendekatan ini dianggap oleh kalangan lain berpotensi melemahkan persatuan nasional karena banyak tokoh merasa Belanda hanya memanfaatkan negosiasi tersebut untuk menunda pengakuan kemerdekaan Republik Indonesia. Yang tidak selaras dengan sila ketiga Persatuan Indonesia. Pada tahun 1945 sampai 1966, Sejahr menjalankan kekuasaan kabinet dengan cara yang sangat elit birokratis. Gaya pemerintahannya sangat dikritik di sebagian orang karena kurang melibatkan aspirasi rakyat, lebih mengutamakan negosiasi diplomatis di kalangan elit politik yang tidak selaras dengan sila keempat. Ia mengusung sosialisme moderat yang lebih condong ke Eropa, namun banyak kalangan menilai pandangan ini terlalu barat yang tidak sesuai dengan struktur ekonomi masyarakat Indonesia pada waktu itu yang masih tradisional, komunal, yang tidak selaras dengan sila kelima, yaitu keadilan sosial. Terima kasih, sekian, terima kasih.